Adik-adik, kita jumpa lagi dengan Sanggar Cerita. Kali ini, kakak punya cerita yang sangat menarik. Tikus yang cerdik. Pada zaman dahulu, Dewa Hutan menghendaki agar dipilih 12 binatang untuk dijadikan penjaga hutan. Dan tugas utamanya ialah melindungi kelestarian hutan. Maka segera dipanggilnyalah pengawal istana. Pengawal, hamba Dewa Hutan. begini. Aku sangat memprihatinkan keadaan hutan ini. Ada banyak tumbuh-tumbuhan serta binatang menjadi semakin terancam hidupnya. Dan aku tidak menginginkan mereka akan punah, lenyap, ataupun hilang dari negeri ini. Hamba Dewa Hutan. Karenanya, aku berniat mengeluarkan maklumat. Aku ingin mengumumkan kepada semua penghuni hutan ini mengikuti sayembara yang akan aku adakan. Begini, 12 binatang akan dipilih untuk melindungi hutan. Siapapun boleh mengikuti sayembara ini. Syaratnya harus datang ke istana pada hari ke-12 pada bulan pertama. Dan 12 binatang yang datang pertama kali itulah yang akan dipilih. Bagus. Hamba setuju Dewa Hutan. Kalau begitu, cepat sampaikan pengumuman ini kepada setiap binatang di hutan ini. Dan pasanglah pengumuman ini pada setiap pojok-pojok hutan, serta di pinggir-pinggir jalan di dalam hutan ini. Baik, Dewa Hutan. Hamba akan segera melaksanakan perintah Baginda. Iya, siapa lagi? Siapa lagi kalau bukan aku? Siapa lagi kalau bukan aku, Macan alias harimau, si raja hutan ini. Macan, jangan tertawa dulu. Kenapa kau melarang aku tertawa? Apakah ada peraturan di hutan ini tidak boleh tertawa? Maksudku, jangan merasa menang dulu. Aku memenuhi syarat. Aku lulus. Memenuhi syarat? Iya. Apa saja syaratnya? Badan kuat, menakutkan, galak, punya gigi tajam, kukunya tajam, matanya bersinar, suaranya keras, badannya besar, larinya cepat. Kalau hanya syarat itu saja, aku juga lulus. Aku juga memenuhi syarat. Tapi syarat itu yang membuat siapa? Seingat saya, di pengumuman dari Dewa Hutan tidak tertulis syarat-syarat itu. Memang tidak ada syarat-syarat itu. Lalu siapa yang membuatnya? Aku. Engkau? Iya. Kenapa kau buat syarat seperti itu? Lalu bagaimana dengan binatang lain yang tidak memiliki syarat seperti itu? Lalu bagaimana pula binatang-binatang lain yang kecil, yang lembut, yang halus?
mereka tidak usah jadi pelindung hutan ini. Mereka harus puas menjadi warga hutan saja. Mereka harus menjadi rakyat saja. Iya, salahnya badannya kecil. Salahnya sendiri kenapa tidak kuat dan tidak galak. Itu salah, itu tidak adil, dan itu hanya memenangkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri. Sudahlah. Jangan banyak bicara. Pokoknya lihat sajalah nanti siapa yang akan terpilih menjadi penjaga hutan ini. Pasti namaku akan tertulis di paling atas. Nah, itulah tadi macan dan serigala. Tentu saja adik-adik, sikap macan itu tidak baik. Karena mementingkan diri sendiri, memenangkan diri sendiri, menomorsatukan diri sendiri, dan mengutamakan diri sendiri. Tetapi baiklah, kita tinggalkan dulu macan dan serigala. Kita temui binatang yang lain. Kucing, jangan berisik. Kau ada di sini, tikus. Aku sedang ngantuk-ngantuk. Jangan berisik. Sekarang ini hari apa? Hari Kamis. Tanggal berapa? Tanggal 3. Dulu diumumkan agar pergi ke istana Dewa Hutan itu hari apa ya? Hari Minggu. Tanggal berapa? Tanggal 13. Pada bulan berapa? Bulan pertama. Memangnya kenapa, kucing? Aku akan ikut lomba. Lomba apa? Lomba itu yang akan dipilih 12 binatang hutan ini yang akan dijadikan penjaga hutan oleh Dewa Hutan. Itu. Aku jadi ingat lagi. Soalnya aku sudah lupa kapan harus datang ke istana Dewa Hutan. Apa tanggal 11? Apa tanggal 12? Apa tanggal 13? Atau 14? Aku lupa, tikus. Tanggal 13? Jadi betul tanggal 13 ya? Iya, betul. Kau ingin ikut sayembara Dewa Hutan ya? Iya, sebab aku pikir aku punya peluang untuk menjadi penjaga hutan ini. Aku punya kuku tajam, gigiku juga tajam, dan mataku bersinar. Kenapa tertawa? Adakah yang lucu? Tidak ada yang lucu, kucing. Cuma aku jadi geli. Geli? Kenapa geli? Hanya itu, Kak, syarat menjadi penjaga hutan. Punya gigi tajam, punya kuku tajam, dan punya mata bersinar. Kata macan begitu. Kata macan? Iya. Kau percaya padanya? Dan peraturan itu datangnya dari mana? Dewa Hutan tidak menulis syarat apapun di pengumuman itu. Malahan semua binatang boleh ikut. Aku kira syaratnya yang berhak menentukan hanya Dewa Hutan. Sebab Baginda yang berhak memilih siapa-siapa sajakah yang akan dijadikan pembantu-pembantunya. Kau juga akan ikut? Aku akan ikut. Tapi soal bisa terpilih dan masuk dalam kelompok 12 itu atau tidak, aku serahkan kepada Dewa Hutan. Yang penting, aku ikut sayembara. Aku ikut memeriahkan. Dan aku ikut ambil bagian dalam sayembara yang diadakan oleh Dewa Hutan. Wah, kalau begitu, kau betul-betul warga hutan yang baik. Ya, soal jadi warga yang baik atau tidak, bagiku tidak terlalu aku pikirkan. Yang penting, aku akan mengerjakan yang bisa aku lakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Sudah, aku sudah ngantuk. Aku akan tidur. Maaf, aku telah mengganggu dirimu. Oh iya, terima kasih. Kau telah memberitahu aku kapan aku harus datang ke istana Dewa Hutan. Terima kasih, tikus. Sama-sama. Meong-meong terus. Kau tak akan bisa terpilih masuk 12 besar. Karena kau akan datang terlambat. Sayembara itu bukan tanggal 13, tapi pada tanggal 12.
jadi tanggal 12 ya? Iya, betul, tanggal 12. Dan itu pada bulan pertama. Kalau begitu aku akan ikut sayembara. Siapa tahu aku bisa terpilih. Aku kan punya tanduk yang besar dan lagi panjang. Kenapa sih hampir setiap binatang suka memamerkan kelebihannya? Macan memamerkan kekuatannya, giginya, kukunya, matanya. Kucing juga begitu. Dan lalu sekarang kau pamerkan punya tanduk yang besar dan panjang. Buat apa sih itu semua? Buat membunuh binatang lain? Buat menakut-nakuti binatang lain? Untuk merendahkan binatang-binatang lain yang tidak mempunyai kelebihan apapun? Iya, begitu. Oh ya, enggak tikus. Lalu apa? Ya enggak apa-apa kok. Bohong. Mana mungkin gak ada maksud apapun kalau nyatanya banyak bicara. Sudahlah. Aku nggak suka berdebat. Sebab kalau diajak berbantah pun aku juga kalah. Lah aku ini kan bodoh. Dan lagi aku serba lamban. Apalagi untuk berjalan menuju ke istana Dewa Hutan. Rasanya kakiku ini berat. Dan langkah-langkahku tak bisa cepat, tikus. Kalau begitu, kalau sudah mulai berjalan beberapa hari sebelum tanggal 12 bulan pertama, agar kau tidak terlambat, Sapi. Iya deh, baiklah. Usulanmu aku terima. Oh iya, Sapi. Tapi ada satu hal lagi. Hal apakah itu, tikus? Nanti kalau mau berangkat, jangan lupa memberitahu aku terlebih dahulu, Sapi. Kau akan berjalan bersama-sama aku? Tidak. Lalu? Loh, kita ini kan tinggal di tempat yang sama ini. Boleh dikata, kita ini kan satu rumah, satu keluarga. Wajar kalau kita saling memberitahu satu kepada yang lain kapan kita berangkat, Sapi. Kapan kita pulang dan kemana tujuan kita pergi. Ya, betul. Kau betul, tikus. Baik, nanti aku beritahu kalau aku memang sudah akan berangkat. Sungguh? Sungguh. Kau tidak akan lupa dan kau tidak akan berpura-pura lupa? Oh tidak, pokoknya aku akan ingat baik-baik. Oke, terima kasih sebelumnya, Sapi. Sama-sama. Adik-adik, waktu yang ditunggu-tunggu telah semakin dekat. Tanggal 12 bulan pertama, tinggal beberapa hari lagi, sudah akan betul-betul menjadi kenyataan. Ada banyak binatang di dalam hutan itu mulai mengadakan persiapan. Tetapi tidak begitu hanya dengan kucing. Dia tetap saja malas-malasan. Kucing, bangun. Bangun, kucing. Bangunlah. Ada apa? Kau sudah mengadakan persiapan-persiapan atau belum? Tenang saja. Kan masih lama. Masih ada waktu. Kalau begitu, aku minta pamit. Pamit? Akan kemana akan kau? Ada deh. Akan ikut itu tuh. Sayembara yang diadakan oleh Dewa Hutan. Oh, kenapa harus sudah berangkat dari sekarang? Oh, aku tahu. Kau takut kalah ya? Karena kau tak bisa berlari kencang. Ya, mungkin. Mungkin? Mumpung ada temannya. Teman? Siapa? Sapi. Sapi? Iya, Sapi. Sudah ya, aku pulang dulu. Aku akan segera berangkat. Tikus, di manakah kau, tikus? Jangan berisik. Aku akan berangkat sekarang.
Aku minta pamit. Tunggu dulu sebentar, Sapi. Mau apa kau? Nggak mau apa-apa. Cuma Mau apa? sebentar, Sapi. Ada sesuatu yang akan aku berikan kepadamu. Mau memberi apa kepadaku? Pokoknya sesuatu. Tunggu sebentar ya, Sapi. Macam-macam saja tikus ini. Sudah. Tapi syaratnya kau harus menunduk. Lebih baik kau rebahkan tubuhmu, Sapi. Aku akan memberi tanda di pundakmu. Ya, baiklah. Jadi aku harus menunduk. Iya, harus menunduk. Sebentar, Sapi. Aku taruh dulu tandanya. Kau merasakan sesuatu di pundakmu? Tidak, aku tidak merasakan apa-apa. Baik, kalau begitu, sekarang kau harus segera mulai berjalan menuju ke istana Dewa Hutan. Nanti dulu. Aku kan harus berdiri. Tikus, aku boleh bicara atau tidak? Tapi kalau mau bicara, bicara dengan siapa? Tidak ada temannya. Tikus, kau di mana? Hei, tikus, kau di mana? Wah, kurang ajar. Dia sudah pergi. Akhirnya, Sapi mulai berjalan menuju istana Dewa Hutan. Oh ya adik-adik, bagaimana dengan tikus? Di manakah sebenarnya tikus tadi? Ayo, siapa yang tahu? Nah, baiklah, kita ikuti dulu ya cerita selanjutnya. Kok masih sepi amat? Apakah aku ini salah? Jangan-jangan aku datang bukan pada hari yang sudah ditentukan. Ngantuknya. Mata ini rasanya ingin tidur saja. Selamat siang, Pak Pengawal. Selamat siang. Saya sudah datang. Saya sudah terlambat atau belum, Pak? Belum. Siapa namamu? Tikus. Tikus. Ya, ini nomormu. Silahkan masuk dan cari tempatnya sendiri. Terima kasih, Pak. Beruntung. Beruntung sekali binatang kecil itu. Dia dapat nomor 12. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Saya Sapi. Saya nomor berapa, Pak? Kamu belum terlambat. Silahkan masuk. Ini nomormu. Wah, kok masih sepi? Pasti aku dapat nomor 1. Buktinya, pengawal tadi itu tidak mau menyebutkan aku nomor berapa. Pasti nomorku disembunyikan dulu. Baru nanti diberitahukan setelah semua binatang datang. Untuk kejutan. Wah, memang hebat Pak Pengawal itu. Adik-adik, sebenarnya apakah yang terjadi? Sapi sudah terlambat. Sudah ada 12 binatang yang datang terdahulu. Tenang, tenang. Semua diminta tenang. Paduka Dewa Hutan akan segera membacakan pengumuman pemenang sayembara ini. Akan aku bacakan urutan para pemenangnya dari nomor 1 hingga nomor 12. Nomor 1,
burung hantu. Nomor 2, rusa atau kijang. Nomor 3, ayam jago. Nomor 4, ular tedung. Nomor 5, monyet atau kera. Nomor 6, angsa atau soang. Nomor 7, kelinci. Nomor 8, kambing jenggot. Nomor 9, serigala. Nomor 10, lebah atau tawon. Nomor 11, jangkrik. Dan nomor 12, tikus. Saya protes. Saya tidak bisa menerima. Tikus itu curang, Pak Pengawal. Dari mana engkau tahu, Sapi? Tanya saja kepada tikus itu, Pak Pengawal. Apakah betul tuduhan Sapi itu tikus? Ya, memang saya datang ke hutan ini menjadi penumpang gelap bagi sapi, Pak Pengawal. Sebab saya naik di pundaknya dan saya sembunyi di situ hingga sampai di depan pos penjagaan terakhir. Ketika sapi mengantuk, saya meloncat dan saya cepat berlari ke pos penjagaan terakhir. Lalu saya mendaftarkan diri kepada Pak Penjaga. Nah, betul kan Pak Penjaga? Tikus tidak jujur. Dia tidak boleh menjadi penjaga hutan. Dia harus diturunkan dan diganti saya. Sebab saya yang bersusah payah berjalan dari rumah hingga sampai di istana Dewa Hutan ini. Tidak, Sapi. Ingat pada keputusan Dewa Hutan. Apa yang tertulis, tetap tertulis. Semua keputusan yang sudah ada tidak bisa diganggu-gugat. Adik-adik, apa mau dikata? Sapi tak bisa lagi membela dirinya. Dan tetaplah tikus yang menang. Nah, bagaimana pula dengan kucing? Kucing, kau datang sudah terlambat 1 hari. Jadi, saya ini terlambat. Saya tidak jadi juara. Siapa akan menjadikan dirimu juara? Datang terlambat 1 hari. Sampai di pintu gerbang istana Dewa Hutan dengan muka yang kotor begitu. Tapi tikus memberitahu saya katanya harus datang ke istana Dewa Hutan tanggal 13 bulan pertama. Bukan tanggal 13, tapi tanggal 12. Tanggal 12? Ya, tanggal 12. Wah, kalau begitu saya dibohongi tikus. Saya ditipu oleh tikus, Pak Pengawal. Itu saya tidak tahu. Dan lagi itu bukan urusanku. Sebodoh amat. Lalu saya bagaimana, Pak? Lebih baik kau pulang ke rumahmu. Lalu cuci muka atau mandi dulu. Adik-adik yang manis, segera pengawal itu pergi meninggalkan kucing. Betapa malu hati si kucing waktu itu. Dan kebenciannya terhadap tikus pun mulai tumbuh. Begitu juga dengan sapi. Dia tidak bisa melupakan penipuan yang telah dilakukan oleh tikus kepadanya. Sebab tikus dengan gratis numpang di pundak sapi hingga sampai ke istana Dewa Hutan. Nah, adik-adik manis, sampai di sini dulu cerita kakak kali ini. Sampai jumpa lagi dengan cerita yang lain. Selamat berpisah.